Saya langsung menuju ke Bung Fasko Rusemi. Bung Fasko tadi disebutkan, cuma saya agak sedikit menyimpulkan, rasanya kok bukan Pak Prabowo, karena disebutkan dua. Ia bisa main sendiri, Pak Prabowo kan nggak pernah main sendiri, kalau main pasti sama partainya. Kemudian yang kedua, menempatkan direksi dan komisaris BUMN. Rasanya Pak Prabowo nggak pernah ada kasus, nggak pernah ada track record seperti itu. Kalaupun saya miss, ya mungkin nanti bisa diluruskan oleh Bung Arsul Sani mungkin. Benarkah demikian? Kayaknya bukan Pak Prabowo? Ya, pertama-tama terima kasih Bang Aiman ya. Saya melihatnya di sini justru bangga dengan Bang Immanuel nih. Beliau ini sekarang kok kenapa bangga? Mengkritik pemerintah yang biasanya kan selalu membela pemerintah, tapi di saat menurut beliau ini pemerintah ada yang goyang-goyang dikit gitu kan. Nah, dikritiklah pemerintah itu, maupun siapapun dia, mau menterinya mau ataupun siapapun itu. Tapi dikritiknya karena apa? Jangan-jangan karena nggak dapat kursi kawan-kawannya sama relawan untuk jadi direksi atau komisaris BUMN. Nanti dijawab, sabar, Bung Emmanuel. Nah, kalau itu kan kata Bang Aiman ya, bukan kata saya. Jadi gini, yang pertama-tama harus kita perjelas nih, Bang Immanuel menyebutkan kata-kata atau huruf P atau pra di belakangnya O itu siapa? Jangan memperkeruh suasana untuk menimbulkan imajinasi yang lain di publik sekarang. Perjelas aja siapa yang dikritik oleh Bang Immanuel itu, ya, agar publik pun melihat secara jelas siapa menteri yang tidak bekerja. Kalau Pak Prabowo kan jelas nih, beliau saat ini kan sedang berangkat ke Amerika, bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika, merajut hubungan antar sesama bangsa-bangsa besar yang ada di dunia ini, agar tidak terciptakan bahwa Indonesia itu berat kepada salah satu negara aja gitu loh, di tengah kondisi politik global yang sedang memanas sekarang ini. Justru Pak Prabowo yang paling sangat bekerja di kementerian itu kalau paling sangat bekerja. Tapi surveinya turun loh Pak Prabowo dari Februari ke Juli. Sebelum nomor 1, sekarang nomor 3. Survei apa? Ada survei sejumlah, ada Litbang Kompas, ada Indikator Politik Indonesia, terakhir Indobarometer ya. Kalau survei Gerindra kan naik. Kalau saya melihatnya gini Mas, beliau ini justru berhasil mempererat hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Yang tadinya mungkin dianggap kita berat sebelah ke kanan atau ke kiri gitu kan. Sekarang beliau itu malah berhasil membuat image Indonesia itu jauh lebih baik dan tidak berkubu ke salah satu pihak. Bahkan kita dengar informasi bahwa nanti Menteri Luar Negeri Amerika pun akan datang ke Indonesia kan, Pompeo. Bung Fasko, kalau saatnya disebutkan berbisnis, lalu kemudian punya cita-cita untuk 2024, kalau dari 4 nama pra ini rasanya memang merujuknya ke Pak Prabowo. Pertama misalnya Pak Pramono Anung, Pak Pratikno tidak ada. Pak Edi Prabowo nggak mungkin melangkahi Pak Prabowo Subianto karena berada dalam satu partai. Tapi kalau bicara soal direksi dan komisaris BUMN, saya tanya, Pak Prabowo pernah menempatkan direksi atau komisaris BUMN? Pak Prabowo tuh nggak ada mikirin gitu-gituan Mas. Pak Prabowo itu beliau itu fokus bekerja. Gitu-gitu itu maksudnya apa? Direksi BUMN atau komisaris itu atau kaitan ke 2024? Nggak pikir 2024 masa sih? Saat ini Pak Prabowo fokus dalam bekerja, bagaimana memperkuat pertahanan Indonesia sebagai Menteri Pertahanan. Makanya saya balikan ke sini, kalau toh memang Bang Immanuel menyebutkan nama P belakangnya O itu siapa, sebutkan aja biar jelas gitu loh. Biar rakyat pun, publik pun tidak menerka-nerka, tidak berimajinasi akan ke salah satu pihak jadinya. Sementara ini kan Pak Prabowo dan Partai Gerindra pun tetap fokus aja di situ. Jadi nggak mikir 2024 sama sekali? Sampai detik ini belum lah, belum ada. Oke, baik. Bung Emmanuel, nggak serta-merta dengan perombakan kabinet, apalagi dengan merujuk pada satu nama tadi Anda katakan pra, akhiran O, itu kemudian bisa serta-merta jadi kinclong kinerjanya. Nggak juga. Anda sepakat? Justru hari ini parameternya sudah teruji bahwa ada beberapa menteri memang secara kinerja kita lihat minim. Kedua, Pak Arsul Sani juga beberapa ya, lebih dari satu ya? Beberapa ya, Oke. Tidak lebih dari satu. Pak Arsul Sani juga sepahamin bahwa akumulatif kemarahan presiden sebetulnya itu bisa kita lihat bahwa beliau sudah tidak nyaman dengan kinerja beberapa pembantunya. Artinya kalau kemarin presiden tidak hari ini, memang tidak hari ini waktu pernyataannya kapan tahu. Ya, kemudian ya siapa tahu bulan November ini atau Januari. Yang pasti Pak Arsul Sani, presiden akan melakukan reshuffle. Tapi ini bukan desakan kita. Presiden dari sangat mendengar. Dari mana Anda tahu? Ya, kegelisahan presiden itu kegelisahan kita. Karena gini. Relawan?
Ya iya dong. Kita relawan pendukung gini. Kita ini pendukung presiden. Pertanyaan saya gini, ini kita kan bukan bicara pendukung menteri. Ini kan bicara telepati. Pernahkah kemudian presiden mengobrol, saya akan lakukan reshuffle nih kepada relawan? Kita buka-buka. Oke gini. Pernah nggak? Kalau soal itu presiden tidak mungkin mengungkapkan hal itu ya, karena itu dia juga tidak mau ingin bikin kegaduhan. Tapi Dari mana juga lalu Anda presiden yakin? juga melihat instingtif masyarakat di bawah, apalagi berkaitan dengan survei Litbang Kompas, 70% lebih menginginkan yang namanya pergantian menteri. Artinya suaranya kan sama. Nggak mungkin survei ini dilahirkan dengan metode yang rekayasa kan. Itulah. Ini bisa dipertanggungjawabkan juga kok surveinya, survei Litbang Kompas ini. Anda merasa bahwa apa yang dirasakan oleh presiden itu pasti kemudian tercermin dalam masyarakat. Iya. Dan Anda meyakini itu karena Anda tahu karakter Pak Jokowi. Iya. Kita bukan didasarkan oleh instingtif, tapi kita juga didasarkan oleh data. Data yang paling sederhana Litbang Kompas lah. Terus ribet-ribet kita terlalu kemana-kemana. Saya ke Bung Fasko sekarang. Bung Fasko, Anda setuju dengan itu? Bahwa reshuffle itu perlu, entah waktunya kapan? Ya, Bang Immanuel, jangan-jangan Bang Immanuel pengen jadi menteri kali mungkin. Mengeluarkan isu-isu seperti ini. Ya mau, Tapi asal itu dia, digantikan saya Prabowo. bangga. Saya mau gantiin Prabowo. Gini, saya salut kan Bang. Ganti Bang Immanuel, Pak Prabowo Bang katanya Bung Immanuel Fasko. Begini, Bang Immanuel sekarang ini berani mengkritik pemerintah. Boleh lah. Itu yang saya akuin hebat Bang Immanuel sekarang. Apa yang mau disampaikan di sini Bung Fasko? Ya, poinnya gini ya. Tadi berbagai macam karakter yang disampaikan oleh Bang Immanuel itu sudah jelas dan sudah pasti itu tidak ada di dalam karakternya Pak Prabowo. Apa Tadi aja kan misalnya Bang kita Immanuel bongkar? Apa aja? Tadi Bang Immanuel bilang Menteri sosok P itu sibuk berbisnis, sibuk menaruh orang-orangnya di BUMN. Itu udah pasti dan jelas tidak ada di Pak Prabowo. Jadi sama sekali Partai Gerindra pun tidak ada baper-bapernya. Jadi ya biasa aja. Mungkin dari namanya Bang Immanuel lagi pengen cari panggung mungkin kan di sini. Dua hal enggak kan disebutkan tadi misalnya menempatkan direksi BUMN dan komisaris, lalu kemudian berbisnis, kemudian punya misi 2024. Kan dari tiga ini dua iya Pak Prabowo, satu tidak mungkin. Kata siapa iya? Kalau berbisnis kan berbisnis untuk negara terkait dengan alutsista. 2024 udah banyak yang mengatakan bahwa jangan-jangan nanti akan ada pasangan Prabowo Puan. Iya, ini kan gini loh. Ya, paradigma dan pemikiran-pemikiran kreatif seperti ini kan semakin diangkat lagi oleh Bang Immanuel. Sebenarnya yang paling tepat menjawab itu ya Bang Immanuel sendiri. Siapa? Udah buka-bukaan aja lah Bang. Gak usah pakai sembunyi-sembunyian petak umpet. Buka aja siapa menteri itu gitu loh. Dan kalau Partai Gerindra sendiri yakin itu pasti bukan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo fokus sibuk dalam hal bekerjanya memperkuat pertahanan Indonesia. Itu kan subjektivitas dia sebagai pengurus dan pembela Prabowo. Lalu kalau ada kehendak rakyat yang lain gimana? Kan nggak mungkin kita harus kita publish. Jadi menurut Anda Pak Prabowo juga harus reshuffle? Soal itu kan kita punya kesepakatan dengan kawan-kawan relawan. Persoalan Pak Prabowo menjadi bagian yang saya sebutkan itu atau tidak kan itu nanti kita sampaikan pas dirilis itu. Kita juga kapan sih rilisnya? Apa? Kapan rilisnya? Awal bulan November. Jadi ceritanya Bang Aiman. Jadi Bang Immanuel ini jago membuat sebuah teater nih ya. Sekarang jadi ditimbulin dulu trailernya dulu, film trailernya ditimbulin. Jadi nggak semuanya difullin, baru nanti ada film resminya katanya gitu mungkin nih Bang ya. Jadi kita sama-sama kita tunggu aja deh kalau memang Bang Immanuel belum mau menyebutkan siapa nama. Soal nama belakangan kita kemudian bongkar dulu Bung Fasko dan Bung Arsul apa yang kemudian disampaikan terkait dengan karena kita punya kepentingan di sini untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, memperbaiki bangsa dan negara. Saya ingin tanya tadi, saya tertarik dengan Anda katakan bahwa ada cawe-cawe uang di kementerian atau apa tadi Anda katakan? Ya kita ginilah, kita juga nggak boleh juga menutupi persoalan beberapa menteri yang melakukan bisnis di internal kementerian itu sendiri. Tapi kan saya nggak etis. Maksudnya bisnis di internal kementerian gimana? Kan ada APBN di sana yang jelas kemudian berkaitan dengan APBN. Yang jelas berkaitan dengan APBN. APBN pasti berbisnis sekarang untuk negara kan. Pak Prabowo misalnya untuk beli alutsista, apa salahnya? Gak ada yang disalahkan. Gini, bisnis G2G memang tidak kita salahkan. Dan kita juga tidak pernah melarang untuk hal itu. Apalagi B2B juga nggak kita larang. Jadi yang mana yang masalah? Yang kita masalahkan hari ini adalah ketika presiden sibuk bekerja, ada menteri yang sibuk juga berbisnis siang dan malam. Gitu loh. Ini yang kita marah. Tunggu sebentar, berbisnis siang dan malam kan ini bicara soal bisnis yang menggunakan APBN untuk negara. Apakah itu ini maksud? Ya bisa ke sana juga. Apa salahnya?
Memang tidak salah. Yang salah gini Mas, ketika mereka menaruh orang-orangnya, ini kan mereka seakan-akan sebagai penguasa yang orientasinya coba menaruh orang-orang rekan-rekanannya untuk ditunjuk menjadi pemenang dalam bisnis itu. Kalau saya nanti omongin persoalan itu nanti lebih tidak enak, lebih tidak nyaman menterinya. Gitu loh. Oh, Pak, maksudnya kita orang punya data itu soalnya. Oke, maksudnya Anda berbisnis itu APBN iya, untuk negara iya, tapi pemenang tendernya adalah teman-temannya semua. Nah itu. Kalau ibu Rekayasa dong tendernya. Apa? Rekayasa dong. Ya, sangat rekayasa lah. Orang boleh Ada bilang seperti itu sekarang? katalog apa sebagainya, apapun. Kenapa Anda gitu nggak loh. laporkan ke KPK? Ya kan kita bukan ngurusin hal itu hari ini. Kita ngurusin persoalan kinerja mereka. Tapi Anda tahu bahwa itu merupakan sebuah kesalahan dan itu kemudian bisa dilaporkan. Ada Sangat konsekuensi fatal. hukum. Nanti misalnya. kalau saya bilang, ya saya tunjuk salah satu lah. Atau saya ribet-ribet. Persoalan pengadaan paket sembako. Itu di Kemensos. Itu saya coba kasih clue-nya di situ dulu lah. Persoalan satu kementerian. Belum kementerian yang lainnya. Ini terkait dengan Menteri P tadi? Oh enggak, tidak ada kaitan. Kalau seandainya misalnya Mas Aiman menanyakan persoalan berkaitan dengan APBN, iya itu salah satu kementerian yang kita rekomendasi untuk di resapel atau dicopot. Apa kaitannya dengan bansos itu? Yang pertama pengurangan spek dan pengurangan aspek anggarannya. Misalnya dari 300.000 jadi 270.000 dan itu kita sampaikan ke Presiden. Kemana dan sisanya? Presiden langsung melakukan perombakan beberapa direktur di kementerian itu. Kemana dan sisanya? itu saya langsung sampaikan ke Presiden. Anda langsung sampaikan ke Pak Iya, Jokowi. Pak Presiden, bansos yang diterima oleh masyarakat itu berasnya tidak berkualitas. Dan itu seperti, ya maaf, binatang pun tidak layak apalagi manusia. Dan saya bisa pertanggungjawabkan beras itu tidak baik. Dan saya ngomong langsung ke Presiden dan besoknya ada beberapa direktur di kementerian itu langsung dicopot. Dan seharusnya yang dicopot itu jangan direktur, menteri juga harus dicopot. Jadi saya ngebuka nih hari ini satu menteri ini kecopot. Jelaskan Bang Iman, jadi bukan Pak Prabowo yang pasti. Iya, tapi ini menarik. Ya, Oke. soal Pak Kalau Prabowo Partai atau Gerindra tidak gini lah. Ini kan di luar Menteri P Pak tadi. Dasko. Tunggu sebentar. Saya tertarik dengan itu. Jadi kalau seandainya misalnya tadi Anda katakan angkanya harusnya 300.000 dengan spek yang 300.000, tapi dibelikan 270.000. Belum potongan 14% untuk di dalam. 30.000 sisanya selisihnya itu bribes, artinya diambil, dikantongi. Ya saya nggak tahu soal diambil, tapi faktanya itu. Boleh ditanya langsung ke kementeriannya. Kita bisa pertanggungjawabkan itu. Ini Menteri Sosial, Kementerian Sosial. Iya, di Kementerian Sosial. Siapa yang bermain itu biar menteri yang bertanggungjawabkan untuk persoalan itu. Dan Anda sampaikan itu beberapa direktur di kementerian itu diganti oleh Presiden. Itu bukan direktur ya. Saya sampaikan kejadian itu ke Presiden. Saya sampaikan Pak Presiden dan Pak Presiden sangat marah. Jangan coba-coba persoalan beras, apalagi kehidupan masyarakat yang menjadi program prioritas Presiden itu diganggu. Dan Presiden sangat marah sekali dengan hal itu. Jangan satu butir pun beras kalian korup, itu bahasa Presiden. Jangan satu butir pun beras kalian curi, Presiden pasti marah. Karena Presiden akan memburu orang-orang kayak begitu. Presiden tipikal Jokowi kan karakternya eksekutor. Dia nggak peduli mau siapapun. Dan sudah diganti dari situ. Dan sudah diganti. Nah saya minta jangan diganti level direkturnya juga. Ya menteri juga diganti dong. Oke. Masih banyak di PDI itu orang-orang hebat kok. Karena kita tidak ada pihak dari Kementerian Sosial, tentu kita tidak bisa mendalami. Tapi apa yang kemudian Anda sampaikan sebuah data. Ya. Ini karena punya konsekuensi hukum terhadap Anda. Konsekuensi hukum, konsekuensi politik, dan konsekuensi segalanya. Betul. Saya pertanggungjawabkan itu. Bilang Kementerian Sosialnya. Ini bentuk kritik kita ke kementerian itu. Karena kita pendukung Jokowi. Kita tidak akan membiarkan program-program Presiden disalahgunakan. Apalagi berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Beras loh mas. Beras ini. Yang kemudian tidak layak untuk kemudian dikonsumsi. Iya. Padahal seharusnya bisa lebih layak. Sangat tidak layak. Baik. Makanya Presiden marah. Gak mungkin kita ngasih data itu bohong ke Presiden. Gitu loh. Masa kita Presiden yang kita dukung, kita bohongin, kepentingannya apa? Karena satu butir beras. Saya nggak main proyek di Kementerian Sosial, saya juga nggak punya kepentingan terhadap sembako, gitu loh. Yang kita punya kepentingan adalah bagaimana pemerintahan Jokowi ini berjalan dengan terhormat, beliau meninggalkan legacy yang baik buat bangsa ini. Itu aja sih.
Kalau Anda sebutkan tadi di Kementerian Sosial Anda tidak sebut Menteri P tadi, artinya Menteri P ini yang Anda sebutkan tadi jauh lebih buruk daripada apa yang terjadi di Kementerian Sosial. Enggak juga, sama buruknya. Sama buruknya. Sama buruknya. Kita akan bahas kalau satu lagi, soal saudara. Kementerian Sosial kan ya kita nggak tahu, biar nanti Menteri Sosial yang marah-marah lah. Ya. Ke Sekjen atau ke siapa tuh yang bermain Baik. itu, atau ke rekan-rekanan yang jahat-jahat ini. Baik. Dan fakta sudah Anda sampaikan. Saya Tadi tidak ya. tahu apakah tidak terkait dengan Pak Prabowo. Dia, tapi kemudian saya simpulkan sendiri, maka ini agak jauh untuk ke Pak Prabowo. Tapi saya ingin tanya ke Bung Fasko. Bisa jadi iya, bisa tidak, meskipun kecil kemungkinan. Tapi saya ingin tanya, karena saya ingin fokus tadi apa yang mulai disampaikan. Tidak terkait Menteri P, tapi misalnya kejadian di Kementerian Sosial yang kemudian menyalurkan dana bantuan sosial, beras misalnya, yang tidak layak. Seharusnya kemudian dengan pagu Rp300.000, lalu kemudian dibelikan Rp270.000. Bukan begitu ya, Bung Emanuel ya? Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Saya ingin bicara ke Bung Fasko dan juga Bung Arsul nanti sebagai anggota DPR. Bung Fasko, silakan. Ya tadi. Ini data baru, belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, Bung Fasko. Betul ya, Ya. Bung Emanuel ya? Ini pertama kali di Sapa Indonesia Malam. Ya tadi ya, dengan bangga hati saya sampaikan ke Bang Emanuel sekarang stop lah, bisa mengkritik. Kalau bisa yang lainnya dikritik lagi Bang, jadi cuma satu pihak aja. Jadi mana yang tidak pro terhadap rakyat, kita kritik. Ya. Intinya bagaimana kita bisa menjalankan pemerintah ini yang jauh lebih baik ke depannya, kan itu. Nah, yang terpenting adalah kita jangan terus memperkeruh, membuat kegaduhan. Sebutin aja lah namanya siapa misalnya. Atau misal tadi Bang Emanuel sebutkan di Kementerian Sosial. Apa kasusnya, buka aja langsung Bang, seperti apa. Jadi tidak ada lagi imajinasi goib yang terjadi dan tercipta jadinya. Gitu. Karena kami tidak akan pernah membiarkan presiden ditipu oleh lingkarannya sendiri. Kita nggak mau presiden bekerja sendirian. Kita nggak mau juga presiden ditikam dari belakang. Itu. Ya, Oke, silakan Bung Arsul. Ya kalau nggak mau ungkapkan. Ya jadi jangan seperti lempar batu saja, semuanya sampaikan. Kan kalau presiden marah itu bukan karena Bung Emanuel menyampaikan itu, karena presiden punya datanya, kami di DPR juga punya datanya, gitu loh. Cuma kami kan tidak kemudian pingin bikin gaduh, disampaikan. Iya. Kalau DPR punya data, kenapa DPR nggak melakukan hal itu, laporan? Nah, Pak Arsul seharusnya melakukan. Pak Arsul sebagai anggota Dewan punya tanggung jawab moral dan politik terhadap bangsa ini. Ini berkaitan dengan perut rakyat, Pak. Saya jawab. Anda harusnya punya tanggung jawab moral terhadap itu, Pak. Malu dong, Pak. Pak Arsul harus punya rasa malu. Saya jawab. Pak Arsul, silakan. Saya jawab ya, soal kartu prakerja. Kebetulan saya yang bicara ya, misalnya di ruang rapat Komisi 3. Kemudian KPK melakukan audit, memberikan rekomendasi, ada perbaikan, sempat di-hold dulu. Soal beras juga sudah disampaikan. Cuma pada saat itu ya sedang dalam proses audit oleh BPKP. Nah kami tidak bisa kalau tanpa data terus asal jeplak saja di ruang publik gitu ya. Nggak punya data. Baik. Berbicara di Pak Arsul menunggu data BPKP, sementara relawan turun langsung ke lapangan, melihat langsung dan punya bukti. Anda klaim seperti itu ya? Baik, Kalau nanti Pak kita... Arsul butuh bukti, besok saya bawain buktinya. Bagaimana kualitas berasnya. Atau Pak Arsul datang dengan saya, kita temuin berapa rekanan-rekanan yang dipinta 14% sampai 15%. Dari harga 300 menjadi 270, lantas dipotong 14%. Biar saya bawa nih. Oh, rekanannya juga, saya harus katakan, rekanannya diperas. Ya bukan diperas lah, dipinta 14% sampai 15%. Untuk? Ya saya nggak tahu loh untuk Buat siapa, apanya. 14%. Gitu loh. Ya, Pak Emanuel, berikan datanya, saya suarakan. Baik, baik. Ini menarik sekali. Terima kasih. Yang akan datang.